Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudah, NIM 2014120249. Mata kuliah Fikih Muamalah, Program Studi Ekonomi Syariah 2B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, di sini saya ingin membuat video untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester, berupa bertanya atau memberikan pertanyaan seputar fikih muamalah kepada masyarakat atau mahasiswa. Baik, langsung saja kita menuju narasumber yang pertama. Assalamualaikum Kak. Di sini saya ingin bertanya kepada Kakak seputar fikih muamalah. Sebelum itu saya mau perkenalan dulu dengan Kakak. Sebelumnya dengan Kakak siapa ya? Dengan Nanda Inaudia. Dengan Kananda. Saya langsung saja ya Kak ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama yaitu aturan-aturan atau hukum Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan merupakan pengertian dari A. Fikih ibadah, B. Fikih muamalah, C. Fikih munakahat, D. Fikih ukubah. Dari keempat jawaban tersebut Kakak pilih A, B, C atau D? A. Baik, jawaban yang benar itu B, yaitu fikih muamalah. Lanjut ya Kak ke pertanyaan yang kedua, yaitu berikut yang bukan merupakan kedudukan harta dalam Al-Quran dan Sunnah adalah A. Perhiasan kehidupan dunia, B. Cobaan bagi manusia, C. Dijadikan indah menurut pandangan manusia, D. Bekal mencari dan mengembangkan ilmu. A. Baik, jawaban yang benar adalah D. Bekal mencari dan mengembangkan harta. Baik, langsung ke pertanyaan yang ketiga ya Kak, yaitu kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu merupakan pengertian dari A. Kontrak, B. Akad, C. Ittijam, D. Uang prestasi. B. Baik, pertanyaannya betul, B. Akad. Baik, pertanyaan yang selanjutnya yaitu syarat sah akad apabila terhindar beberapa hal di bawah ini kecuali A. Gahar, B. Al-jahalah, C. Saling ridho, D. Kemudaratan. Berarti C. Saling ridho. Jawabannya D. Kemudaratan. Baik, pertanyaan yang kelima ya Kak, yaitu konsep yang bukan merupakan nama lain dari jual beli adalah A. Al-tabaru, B. Al-tijanah, C. Al-bai, D. Pedagang. Yang bukan merupakan nama lain dari jual beli adalah A. Al-tabaru, B. Al-tijarah, C. Al-bai, D. Pedagang. D. Mohon maaf, apa Kak? D ya. Baik, jawabannya C. Al-bai. Pertanyaan yang keenam, berikut jual beli yang dilarang atau batil atau dipersilahkan dalam Islam kecuali A. Jual beli oleh anak kecil, B. Jual beli waktu azan Jumat, C. Jual beli orang buta, D. Jual beli dengan ucapan tulisan atau isyarat. Jual beli yang tidak diperbolehkan.
Sedalam A. Jual beli oleh anak kecil. B. Jual beli waktu azan Jumat. C. Jual beli orang buta. D. Jual beli dengan ucapan, tulisan, atau isyarat. D. D ya. Baik, jawabannya betul. Baik, jawaban yang selanjutnya yang ketujuh. Qiyar yang ditetapkan oleh syara bagi setiap pihak yang melakukan transaksi selama para pihak masih berada di tempat transaksi disebut A. Qiyar syarat. B. Qiyar majelis. C. Qiyar aib. D. Qiyar ruyah. D. D. Jawabannya B. Qiyar majelis. Baik, pertanyaan yang ke-8 yaitu berikut yang termasuk dalam jenis barang ribawi kecuali A. Emas. B. Perak. C. Gandum. D. Motor. Motor. Jawabannya betul. Baik, pertanyaan yang ke-9. Riba dalam hutang piutang seperti si A meminjamkan uang 100.000 lalu disyaratkan mengambil keuntungan ketika pengembalian atau dikembalikan 150.000 disebut dengan riba. A. Riba fathal. B. Riba jahiliyah. C. Riba nasiyah. D. Riba qard. A. Ya, jawabannya betul. Baik, terima kasih atas waktu yang telah kakak berikan. Mohon maaf karena telah mengganggu waktu kakak. Jika ada salah kata saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya bertanya, saya ingin perkenalan terlebih dulu. Nama kakak siapa ya? Nama saya Riki Rahman. Baik, di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan seputar fikih muamalah. Saya minta waktu kakak sebentar untuk menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu aturan-aturan atau hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan merupakan pengertian dari A. Fikih ibadah. B. Fikih muamalah. C. Fikih munakahat. D. Fikih hukubah. Ibadah. Baik. Yang kedua, berikut yang bukan merupakan kedudukan harta dalam Al-Quran dan Sunnah adalah A. Perhiasan kehidupan dunia. B. Cobaan bagi manusia. D. Dijadikan indah menurut pandangan manusia. D. Bekal mencari dan mengembangkan ilmu. Apa tadi pertanyaan? Pertanyaannya, berikut yang bukan merupakan kedudukan harta dalam Al-Quran dan Sunnah adalah A. Perhiasan kehidupan dunia. B. Cobaan bagi manusia. C. Dijadikan indah menurut pandangan manusia. D. Bekal mencari dan mengembangkan ilmu. C. Yang ketiga, kesepakatan dalam perjanjian antara pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu merupakan pengertian dari A. Kontrak. B. Akad. C. Ihtijam. D. Wan prestasi. Apa tadi pertanyaan? Pertanyaannya, kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu merupakan pengertian dari A. Kontrak. B. Akad. C. Ihtijam. D. Wan prestasi. Akad. Pertanyaan yang keempat yaitu syarat sah akad apabila terhindar beberapa hal di bawah kecuali A. Gahar. B. Al-jahalah. C.
C. Saling ridho, D. Kemudaratan. Saling ridho. Yang kelima, yang bukan merupakan nama lain dari jual beli adalah A. Al-Tabaru, B. Al-Tijarah, C. Al-Bai, D. Perdagangan. C. Yang keenam, berikut jual beli yang dilarang atau batil diperselisihkan dalam Islam kecuali A. Jual beli oleh anak kecil, B. Jual beli waktu azan Jumat, C. Jual beli orang buta, D. Jual beli dengan ucapan lisan atau isyarat. D. Baik. Yang ketujuh, qiyar yang ditentukan oleh syara bagi setiap pihak yang melakukan transaksi selama para pihak masih berada di tempat transaksi disebut A. Qiyar syarat, B. Qiyar majelis, C. Qiyar aib, D. Qiyar riyah. D. Yang kedelapan, berikut yang termasuk dalam jenis berikut yang termasuk dalam jenis barang ribawi kecuali A. Emas, B. Perak, C. Gandum, D. Motor. A. Yang kesembilan, riba dalam hutang piutang seperti si A meminjamkan uang 100.000 lalu disyaratkan mengembalikan keuntungan ketika pengembalian akan dikembalikan 150.000 disebut dengan riba. A. Riba fathal, B. Riba jahiliyah, C. Riba nasiyah, D. Riba fard. A. Baik, pertanyaan yang terakhir yaitu memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan merupakan pengertian dari A. Ariyah, B. Al-Bai, C. Ijarah, D. Qard. D. Baik, dari 10 pertanyaan tadi, pertanyaan nomor 1 jawabannya fikih muamalah. Yang kedua jawabannya D. Bekal mencari dan mengembangkan harta. Yang ke-8 jawabannya D. Motor. Yang ke-9 D. Riba fard. Yang ke-10 Arya. Baik, sekian pertanyaan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sudah bertanya kepada dua narasumber, yang mana kedua narasumber tersebut merupakan seorang mahasiswa IAIN Palangkaraya. Baik, langsung saja ke narasumber yang pertama, yaitu Kananda semester 4. Mohon maaf Bu, saya lupa menanyakan beliau dari program studi apa. Baik, saya lanjutkan untuk menganalisis Kananda, di mana saya sudah mengajukan 10 pertanyaan dan Kananda dapat menjawab 4 pertanyaan dengan benar. Di mana mungkin 6 pertanyaan yang salah itu kemungkinan beliau lupa atau belum pernah belajar fikih muamalah sebelumnya. Sekian analisis dari saya tentang Kananda. Selanjutnya saya beralih ke narasumber kedua, yaitu Kariki semester 4 program studi ekonomi syariah. Baik, analisis mengenai Kariki, yaitu beliau lumayan memahami pertanyaan dari saya, yang mana ada 10 pertanyaan yang saya ajukan dan beliau menjawab dengan benar, yaitu 7 pertanyaan. Lalu ada 3 pertanyaan yang mungkin beliau lupa, atau ketika saya tanya beliau ngeblank, sehingga menjawabnya salah, tetapi beliau lumayan memahami materi karena mungkin beliau pernah juga sebelumnya mempelajari materi tentang fikih muamalah tersebut. Baik, sekian analisis saya mengenai dua narasumber tersebut. Baik, saya lanjutkan ke bagian kesimpulan mengenai fikih muamalah, yaitu ilmu tentang hukum berbagai macam kegiatan atau transaksi yang dilakukan manusia sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam Islam.
Ruang lingkup fikih muamalah ini yaitu seluruh aspek kehidupan manusia seperti ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. Sekian dari saya, yaitu tentang analisis dan kesimpulan. Mohon maaf jika ada salah kata dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.